Shalom sahabat PSJD dimanapun berada. Pada saat ini bersama dengan saya Vikaris Aprianson STH dari Resort GKE Katingan Hulu. Ibu bapak dan saudara-saudari dimanapun berada pada saat ini, saya mengajak kita semua membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita yang menjadi dasar perenungan kita bersama pada saat ini yang diambil di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai ayat yang ke-27, yang saya baca demikian bagi kita bersama dengan perikop hak dan kewajiban rasul. Begini bunyi firman Tuhan: karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.
Ibu Bapa dan saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya memberikan tema bagi kita bersama, ialah jadilah pemberita Injil yang baik dan benar. Ibu Bapa yang diberkati, melalui nas ini Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan penginjilan daripada perlu membanggakan atau memegahkan dirinya untuk mengabarkan Injil. Di masa kini ada beberapa di antara kita ingin melayani, tapi menampilkan dirinya, artinya tidak fokus dalam pelayanan, tapi hanya fokus memegahkan diri. Tapi untuk melayanan itu baik, tapi melayani untuk tampil tidaklah baik. Itu termasuk mengabarkan Injil, tapi kita tidak boleh lebih mengutamakan penampilan diri. Tidak masalah menggunakan kemampuan, keahlian untuk melayani Tuhan, tapi bukan tujuan untuk menunjukkan kemampuan dan keahlian kita. Ibu Bapa yang diberkati, untuk menjadi pelayan Tuhan tidak harus menjadi pendeta, guru jemaat, penginjil, diakon, tapi dengan kemampuan, keahlian kita, pekerjaan, serta juga profesi yang ada di dalam diri kita, menjadi pelayan Tuhan. Namun jangan menyalahgunakan kemampuan, keahlian, pekerjaan, dan juga profesi demi keuntungan diri sendiri, melainkan digunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu, jadilah pelayan Tuhan dan tampilkanlah keteladanan yang baik, yakni mengasihi, ramah, sopan, menolong dengan ikhlas. Ibu Bapa dan saudara-saudari yang diberkati, tugas pemberitaan Injil adalah tugas yang sangat mulia, yang menggambarkan secara nyata kerjasama yang indah antara Allah dengan kita. Sebagai manusia yang dahulu berdosa dan yang seharusnya binasa, tetapi sekarang sudah diselamatkan, sudah selayaknya kita membagikan keselamatan yang sudah kita terima itu kepada semua orang yang belum bersedia menerima, sehingga orang lain pun akan menikmati keselamatan kekal itu juga. Menerima Tuhan Yesus dan diangkat menjadi anaknya merupakan hak istimewa, tetapi hanya menikmati hak istimewa itu tanpa merasakan bersyukur terhadap keselamatan orang lain merupakan sikap mementingkan diri sendiri, dan ini tidak benar. Oleh karena itu, jadilah pemberita Injil yang baik dan benar dimanapun kita berada pada saat ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami pada saat ini. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan firman Tuhan boleh menetap dalam hati kami. Terlebih-lebih kami boleh melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sebagai pelaku firman-Mu menyatakan kabar baik ini kepada setiap orang. Amin.